Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market indeks dolar di time frame yearly. Kalau Anda bisa perhatikan ya, pergerakan indeks dolar selama 1 tahun di tahun 2024 terbentuk candle impulsive bullish di mana memiliki tekanan buyers yang sangat signifikan. Tapi yang menjadikan catatan saya adalah di mana candle yang terbentuk di tahun 2020 yang saya beri warna biru. Oke, di mana batas high 114.77 sampai dengan low-nya di 94.62 dolar. Di posisi tersebut tidak ke trigger sampai dengan saat ini. Selama 2 tahun candle masih berada dalam area range. Tapi catatan saya selain daripada itu, di mana momentum kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2024 pada indeks dolar terjadi kenaikan sebesar 7,05%, lebih besar dibandingkan di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya, posisinya ada penurunan hingga minus 2,11% dan indeks dolar berhasil kembali lagi menguat hingga mencapai 7, sekian persen dari kenaikan selama 1 tahun. Ini merupakan dorongan momentum bullish yang menurut saya cukup signifikan, dan meskipun posisinya masih berada dalam area range, tapi body candle atau volumenya berhasil breakout close di atas daripada candle sebelumnya. Saya rasa masih memiliki potensi bullish ya untuk indeks dolar secara keseluruhan di tahun 2025. Tapi tidak menutup kemungkinan potensi koreksi masih sangat memungkinkan, dan yang harus diperhatikan selama 1 tahun adalah batas breakout di sisi 101.41. Saya rasa kalau dalam perjalanan tahun 2025 indeks dolar mencapai pergerakan di bawah 101.41, hati-hati, ada potensi dia akan menunjukkan titik pelemahan. Tapi kalau area tersebut tidak menunjukkan potensi bergerak di bawah wilayah area tersebut, saya rasa potensinya untuk market indeks dolar selama 1 tahun masih memiliki potensi bullish. Kalau kita lihat per kuartal pun, di mana di kuartal terakhir, kuartal keempat dari Oktober, November, Desember, di sini juga sudah menunjukkan adanya potensi bullish. Bahkan area breakout di posisi ini kurang lebih di 107.34 sampai dengan 106.22, posisinya berhasil di breakout, dan tentunya selain daripada itu juga di sini membentuk bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Memang secara keseluruhan menurut saya potensinya untuk memasuki kuartal 1 ada potensi melanjutkan kenaikan, tapi tetap ada potensi dia koreksi ya, baik mendekati wilayah 104.37, itu adalah area target untuk koreksi di kuartal pertama tahun 2025, baik di Januari, Februari ataupun Maret. Kita lihat di time frame monthly, Desember terakhir juga sedang terjadi continuation bullish. Oke, di mana previous monthly high berhasil di breakout di bulan November, high-nya membuat high baru di bulan Desember di 108.58 dan low-nya juga lebih tinggi. Dan area koreksi tetap saya tandain di 104.37 minimal. Nantinya di Januari kalau ada potensi masih memungkinkan untuk dia bergerak koreksi, saya rasa area sisi liquidity ya sampai dengan high sebelumnya di area ini bisa menjadikan target untuk bulan Januari. Oke, kita akan tandain
Ini adalah target koreksi khususnya di bulan Januari. Oke, berkisaran antara 107.34 sampai dengan 106.51. Tentunya bertahap ya. Ya, saya masih beranggapan potensi bullish masih cukup kuat dan kita akan pantau di bulan Januari sisi koreksi untuk menunjukkan lanjutan kenaikan ke posisi yang lebih tinggi untuk indeks dolar itu sendiri. Kita lihat kalau di weekly yang saat ini sedang berjalan memang sedang menunjukkan potensi pergerakan bullishnya ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini. Belum ada perubahan, bahkan sudah berhasil menunjukkan liquidity daripada previous week high sebelumnya 108.54. Seperti apa untuk hari Kamis ini? Kalau kita perhatikan khususnya di hari Kamis ada potensi bullish ya di previous daily high di sisi ini. Ya, berhasil di break dan membuat high baru, potensinya masih kuat untuk menunjukkan momentum bullish. Adapun yang Anda bisa pantau adalah area sisi 50%, kurang lebih 108.16. Kalau nantinya di time frame 4 jam ada potensi koreksi karena ada area fair value gap ya. Ini saya akan tandain dulu. Ini sebelumnya ya, dia breakout, dia bergerak naik sampai dengan sisi ini sudah berhasil. Dan sekarang saya akan melihat apakah ada potensi dia koreksi minimal mendekati area fair value gap yang ada di time frame 4 jam. Oke, kita tandain dulu areanya di posisi ini ya. Ya, ini adalah area fair value gap. Area yang tentunya bisa menjadikan acuan melihat seberapa besar nantinya ketika ada koreksi dari indeks dolar seperti ini ya, masuk wilayah fair value gap. Kalau nantinya di sini ada momentum baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, insya Allah dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Secara keseluruhan potensi indeks dolar jangka panjang masih menunjukkan momentum bullish dan saat ini ya, saya akan tandain minimal dia harus breakout di bawah 108.43 baru menunjukkan potensi penurunan menuju fair value gap. Kalau area tersebut tersentuh, tinggal pantau di sisi ini. Kalau nantinya ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, memungkinkan ada pergerakan melanjutkan potensi bullish. Oke, jadi seperti ini analisa saya dari indeks dolar. Sekarang kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD kondisinya di sini juga membentuk impulsif bearish selama 1 tahun di 2024, di mana body candle sebelumnya di sisi ini dimakan ya oleh candle warna merah di area sini. Oke, ada breakout position meskipun masih di dalam range candle yang terbentuk di tahun 2022. Sebesar ini belum trigger ya, baik sisi high baik sisi low di 0.95358 ataupun 1.14948 belum ke trigger sama sekali, dan posisinya terlihat ada dorongan bearish ya. Secara volume memang tekanannya masih sangat kuat. Selama 1 tahun terjadi penurunan sebesar minus 6,18%. Jadi momentumnya saya rasa 2025 masih memungkinkan untuk menunjukkan potensi penurunan. Tapi di sini nanti kita harus kawal seberapa besar nantinya, karena kalau posisinya ada pembalikan dan dia menguat sampai di atas pergerakan batas breakout 1.10368, sangat memungkinkan untuk potensi Euro USD kembali lagi menguat. Kalau kita lihat dari kuartal kemarin ya, posisinya di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah, ini menunjukkan potensi kekuatan bearish sangat signifikan. Adapun area yang harus dipantau di bulan Januari ini ya, khususnya di kuartal 1 ya, bulan Januari kuartal 1 ini akan menjadikan target yang harus dipantau. Oke, khususnya dari kuartal 1 ini berkisaran 1.06011 sampai dengan 1.07108. Kalau nantinya ada potensi bulan Januari dia menguat dan mendekati sisi target sini, ini menjadikan wilayah zona pantau untuk menunjukkan potensi penurunan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di
bulan Desember ya, candlenya terbentuknya seperti apa. Ya, secara keseluruhan bulan Desember saya melihat ada lanjutan potensi penurunan, tapi sisi previous monthly low sebelumnya 1.03314 yang terbentuk di bulan November di sisi ini belum terliquidity sama sekali. Jadi momentumnya ada potensi khususnya di bulan Januari akan mengejar sisi area liquidity. Ini saya akan tandain dulu ya di sisi ini. Oke. Di 1.03314 ini adalah area liquidity yang paling terdekat sampai dengan saat ini. Dan sebelumnya sudah mengambil sisi 1.04482 di area ini. Maka ketika ada terjadi liquidity di kisaran 1.04482 seperti ini ya. Oke, saya rasa masih ada memungkinkan untuk dia bullish koreksi sebelum menunjukkan potensi penurunannya. Kita lihat dulu time frame weekly. Ya, di weekly selama pergerakan dari minggu ini ya, Senin sampai dengan hari Kamis, ada potensi tekanan seller. Ya, masih cukup kuat potensinya dan sebelumnya juga masih dalam area inside bar. Maka saya katakan previous monthly low bulan Desember ini menjadikan target terdekat hingga area liquidity di posisi 1.03314. Peluangnya Euro USD hari ini ya, saya rasa akan ada potensi lanjutan penurunan ya, karena kita lihat tadi indeks dolarnya cukup kuat dan posisi juga di sini sudah berhasil break dan membuat low yang lebih rendah. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, secara keseluruhan ini adalah zona konsolidasi selama 1 minggu kemarin. Ya, maka sederhananya saya akan menandain dulu ini adalah zona pantau saya. Ini adalah zona pantau saya di bawah 50% di 1.0713 sampai dengan 1.03877. Jadi 1.0373713 ini menjadikan target untuk zona pantau saya. Kalau nantinya di area sini, oke, ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, target saya sell di sini minimal mendekati 2 area liquidity, baik di 1.03425 sampai dengan 1.03314 itu adalah targetnya. Oke. Jadi seperti ini skenarionya. Sebelumnya kan di area sini ya. Ini udah ke trigger, oke. Ya, area resisten. Udah bisa lihat posisinya ke trigger dan market langsung menunjukkan potensi penurunan, dan sekarang di sini yang akan menjadikan zona pantau saya saat ini. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD dalam 1 tahun 2024 candlenya masih dalam area range, masih konsolidasi, bahkan candle yang terbentuk di tahun 2022 sama ya, tidak berhasil ngambil sisi atas dan sisi bawah, dan bahkan market memiliki kecenderungan konsolidasi selama 1 tahun belakang dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Dan apakah di tahun 2025 akan memperpanjang posisinya? Nah, ini akan coba kita membahas, karena batasannya adalah dari sisi atas ada di 1.36461. Ini adalah batas breakout dari 1 tahun ke depan sampai dengan 1.20857. Ini adalah batas breakout bawah dalam tahun 2025. Sekarang kita lihat di kuartal kemarin. Oke, kuartal kemarin ada pembentukan bearish engulfing dari sisi candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Maka potensinya bulan Januari memiliki potensi lanjutan penurunan dan menguji sisi batas breakout yearly di 1.20857. Ini ya, saya tandain batas breakout yearly. Kalau posisi tersebut di breakout, saya rasa potensi akan menguji sisi yang lebih rendah. Kita lihat dulu di bulan Desember. Oke. Desember membentuk candle spending top ya. Impulsive bearish dan mengambil sisi bawah ya di candle ini. Ada potensi continuation bearish dan batas breakout sebelumnya di area
1.26466 ini berhasil di breakout. Saya rasa dengan kondisi seperti ini ya memungkinkan untuk pergerakan GBP USD khususnya di bulan Januari akan mengejar sisi sell liquidity yaitu di 1.22992. Sekarang kita lihat di time frame weekly perjalanan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini ya. Sementara ada tekanan seller dan tentunya akan mendekati previous monthly low bulan Desember ya yang akan dikejar khususnya di minggu ini dan mendekati area demand yang berkisaran 1.24986 sampai dengan 1.22992. Kita lihat peluangnya hari ini di time frame daily. Ya, di time frame daily masih dalam area konsolidasi, masih berada dalam zona inside bar di mana previous daily high 1.26137 ataupun previous daily low 1.24746 masih belum ke trigger. Artinya ya tentunya dengan saya melihat seperti ini saya akan wait and see dulu, menunggu dia breakout sisi atas untuk bergerak bullish, atau dia akan breakout sisi bawah akan menunjukkan lanjutan penurunan target area support. Oke, jadi seperti ini. Selama dalam satu minggu masih berada dalam area range seperti ini yang masih konsolidasi, saya akan wait and see dulu untuk sementara waktu di market GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen berhasil ambil sisi liquidity ya di kisaran 160.40 dan posisinya candle selama 1 tahun berhasil menunjukkan impulsif bullishnya dan berhasil breakout close dari high candle yang terbentuk di tahun 2023 di 151.90 dan membuat high baru di 161.95. Saya rasa sedang terjadi continuation bullish untuk USD Jepang Yen dan di tahun depan masih menunjukkan lanjutan kenaikannya. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ada koreksi dan itu nanti kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Kita mulai dulu di time frame kuartal 1 di bulan Januari, Februari, Maret. Oke. Kita lihat di kuartal keempat dulu ya di sisi ini. Dari Oktober, November, Desember sebelumnya bearish engulfing dan ini ada momentum tekanan volume yang cukup kuat. Tapi low dan high-nya kuartal 3 ini tidak berhasil di breakout. Artinya candle masuk lagi dalam area range dan berpotensi mengejar sisi area liquidity. Jadi kalau kuartal 1 berhasil breakout di atas 160.68 di sisi ini ya, maka akan menunjukkan lanjutan kenaikannya ya, akan menunjukkan lanjutan kenaikan berikutnya ya di bulan Januari, Februari, Maret. Kita lihat dulu di bulan Desember kemarin. Oke, ada bullish engulfing, momentumnya masih sangat kuat, menunjukkan potensi kenaikan dan sekarang sudah mendekati area supply ya, tapi belum ada konfirmasi, masih menunjukkan lanjutan kenaikannya, masih impulsif bullish, bahkan posisi daripada high sebelumnya 156.74 berhasil di breakout dan membuat high baru. Saya rasa di mana pergerakan di bulan Januari untuk USD Jepang Yen menunjukkan lanjutan kenaikan. Jadi ada posisi di mana market masih kuat akan berlanjut naik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada koreksi. Kita akan tandain selama pergerakan di bulan Desember impulsif bullish, target koreksi paling maksimal menurut saya di 153.36. Oke, sekarang kita lihat di time frame weekly. Ya, di minggu ini market lebih memiliki kecenderungan konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Baik previous weekly high atau plus previous week low sebelumnya hanya sebatas liquidity dan potensi melanjutkan kenaikannya. Kita lihat peluang hari ini.
Ya, peluang hari ini yang pertama batas breakout daily gagal di break ya. Ini yang saya tandain, ini gagal breakout, ada liquidity area dan candle kembali lagi menguat. Saya rasa potensinya kuat untuk saat ini ya, mendekati level lanjutan ya, level yang lebih tinggi ya. Kita coba tandain dulu. Target saya ada di posisi ya, mendekati 158.07. Jadi kita akan mencari area koreksi di time frame 4 jam. Ya, posisinya seperti ini. Oke. Saya akan tarik 50%-nya aja. Dari low to high yaitu di 156.77. Saya rasa di sisi ini kalau nantinya baik 157.004 ini adalah zona pantau saya untuk market USD Jepang Yen. Kalau nanti di sisi ini terkonfirmasi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, saya buy. Ada bullish engulfing, bullish pin bar, jadi skenario nya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen selama 1 tahun pergerakannya berhasil breakout close di atas daripada tahun 2023 high-nya di 188.66 dan berhasil breakout di atas 208.12 meskipun di sini ada ekor ya, artinya ada potensi dia koreksi. Kita akan tandain dulu koreksi dalam 1 tahun ini. Ya, semoga aja 193.43 menjadikan target konfirmasi untuk dia melanjutkan kenaikannya. Kita lihat di kuartal keempat kemarin tahun 2024 di mana candle masih dalam area range, pengaruhnya masih kuat daripada candle yang terbentuk di kuartal ketiga di sisi ini ya. Oke, itu masih dalam area range, artinya kita akan melihat dulu seberapa besar kuartal pertama ini, apakah ambil sisi bawah ataupun sisi atas, atau masih berada dalam zona area konsolidasi. Oke, kita sekarang langsung turunkan di monthly. Nah, ini terlihat ya, polanya ada area konsolidasi, meskipun ada tekanan bullish, sebelumnya juga ada tekanan bearish, jadi market masih berada dalam area range. Kita akan mencari konfirmasi yang lebih tepat di time frame yang lebih kecil. Ya, kalau kita lihat di weekly 1 minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, candlenya masih bergerak dalam area range, masih dalam area konsolidasi. Dan kalau kita lihat di time frame daily ada bearish engulfing. Disinilah menurut saya ada potensi dia akan menunjukkan koreksinya, tapi belum terkonfirmasi secara kuat karena batas breakout di sisi 196.42 di area ini belum berhasil di breakout. Jadi masih menunjukkan koreksinya di 50%, tepat berada 197.35. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, tentunya kalau area ini nanti kuat, ada potensi pembentukan baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Di sisi ini saya rasa akan menunjukkan potensi penurunan untuk market GBP Jepang Yen hari ini. Oke, ini aja jadikan zona pantau. Perhatikan di sisi ini ya, ini tepat berada di fair value gap ya nih. Oke, ada area fair value gap ya, saya rasa harusnya memiliki potensi penurunan untuk market GBP Jepang Yen. Oke, apalagi kalau dia mampu breakout close ya di bawah area ini. Sebentar, saya tandain dulu. Ini akan menjadikan konfirmasi kuat. Ya, di sisi 196.68. Kalau nantinya di area situ ada potensi dia berhasil breakout close di bawah ini. Oke, seperti ini. Maka saya rasa peluangnya akan melanjutkan penurunan masuk lagi dalam area demand. Oke. Jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk analisa GBP Jepang Yen. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih
Yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.